Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sustipa dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Modul Pembelajaran Matematika secara daring pada materi lingkaran untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis. Dan tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Selvia Erita MPD dan Ibu Reri Seprina Anggreni MPD selaku pembimbing saya yang telah memberikan pengarahan sehingga proposal skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi dalam kehidupan manusia. Salah satu bidang yang memegang peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pembelajaran matematika, di mana pembelajaran matematika merupakan suatu kegiatan siswa dalam memahami berbagai hal, seperti yang berhubungan dengan simbol, angka, dan konsep-konsep matematika. Pada pembelajaran matematika, di mana siswa diharapkan untuk mampu berpikir secara logis, kritis, dan sistematis. Dan selanjutnya, tujuan mata pelajaran matematika menurut Permendikbud nomor 58 tahun 2014. Salah satunya adalah agar siswa mampu memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Berdasarkan tujuan Permendikbud tersebut, maka salah satu kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran matematika adalah memahami konsep matematika, di mana pemahaman adalah tingkat kemampuan yang diharapkan siswa untuk dapat memahami arti atau konsep, serta situasi fakta yang diketahuinya. Pemahaman konsep matematis siswa adalah suatu hal yang harus ditanamkan pada siswa dengan sebaik-baiknya, agar siswa lebih mudah untuk mempelajari konsep-konsep selanjutnya, di mana pemahaman konsep lebih bermakna jika dibangun oleh siswa itu sendiri tanpa harus ada paksaan. Dan selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru matematika kelas 8 SMP Negeri 4 Sungai Penuh, dapat disimpulkan hasil sementara bahwa pembelajaran secara daring atau online atau sering juga disebut dengan pembelajaran jarak jauh saat ini, siswa tidak dapat merespon secara aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung. Jika siswa diberi soal latihan, hanya beberapa siswa yang menjawab soal tersebut, dan banyak siswa tidak mau mengerjakan dan menunggu kiriman jawaban dari temannya. Dan dalam proses pembelajaran, guru hanya menggunakan buku paket sebagai sumber belajar siswa dan tidak menggunakan bahan ajar yang lain seperti modul dan LKS. Dan selanjutnya, berdasarkan atas soal tes yang diberikan oleh guru, terlihat bahwa siswa tidak dapat menyatakan ulang konsep yang telah dimilikinya, serta siswa tidak bisa mengaitkan konsep secara internal dan menyajikan konsep yang telah dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut, bahwa pemahaman konsep matematis siswa masih tergolong rendah. Terlihat dari sebagian siswa tidak dapat memahami indikator-indikator dari pemahaman konsep tersebut. Untuk mencapai pemahaman konsep matematis siswa dapat dilakukan dengan menyediakan bahan ajar alternatif yang dapat digunakan oleh siswa pada masa sekarang ini. Ketersediaan bahan ajar yang berkualitas dianggap dapat menunjang efektivitas dan kualitas pembelajaran.
Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka bahan ajar yang dapat digunakan semakin berkembang di masa sekarang ini. Salah satu bahan ajar yang dapat kita gunakan adalah modul secara daring atau online. Modul merupakan salah satu jenis bahan ajar. Isi modul relatif singkat dan spesifik yang dapat digunakan oleh siswa karena disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Akan tetapi, modul biasanya memiliki rangkaian kegiatan yang terkoordinir dengan baik berkaitan dengan materi-materi dan media serta evaluasi. Modul secara daring merupakan salah satu penunjang untuk belajar mandiri. Modul daring adalah modul yang berbasis web yang digunakan siswa sebagai sumber belajar siswa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai pengembangan modul pembelajaran matematika secara daring pada materi lingkaran untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis. Identifikasi masalah. Yang pertama, siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep. Yang kedua, perlu adanya bahan ajar yang dapat mendukung pembelajaran. Yang ketiga, guru belum menggunakan modul ataupun LKS sebagai bahan ajar pendukung pembelajaran siswa. Batasan masalah, pengembangan bahan ajar pada penelitian ini adalah pembuatan modul pembelajaran matematika secara daring dengan berbantu web. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana mengembangkan modul pembelajaran matematika secara daring untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa kelas 8 SMP secara valid dan praktis. Yang kedua, bagaimana efektivitas modul pembelajaran matematika secara daring untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa kelas 8 SMP. Tujuan penelitian 1. Mengembangkan modul pembelajaran matematika secara daring untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa kelas 8 SMP secara valid dan praktis. 2. Efektivitas modul pembelajaran matematika secara daring untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa kelas 8 SMP. Manfaat penelitian bagi peneliti, menambah wawasan untuk mengembangkan bahan ajar modul matematika secara daring untuk sebagai bekal dalam mengajar dan sebagai informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Bagi pendidik, modul merupakan suatu hasil produk. Dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai instrumen untuk membantu proses pembelajaran peserta didik pada pokok bahasan lingkaran kelas 8 dan memotivasi pendidik agar lebih kreatif mengembangkan bahan ajar. Bagi peserta didik, dengan mengenakan bahan ajar modul secara daring ini agar siswa dapat belajar mandiri dari rumah dan dapat membantu meningkatkan pemahaman konsep matematis. Spesifikasi produk. Pertama, modul secara daring ini berisi tentang materi matematika yang dibuat sesuai dengan kurikulum 2013, yaitu materi lingkaran untuk kelas 8. Yang kedua, contoh dan soal latihan yang dibuat dalam modul matematika secara daring ini tentang pemahaman konsep. Yang ketiga, modul yang dikembangkan dalam penelitian ini berisi pendahuluan, kegiatan belajar, dan evaluasi. Yang keempat, modul secara daring ini ditunjukkan sebagai sumber belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Dan yang terakhir, modul secara daring ini diupayakan untuk dapat meningkatkan pemahaman konsep matematis. Definisi operasional. Yang pertama, modul adalah salah satu bahan ajar yang berbentuk cetak dan non-cetak, yang dapat membantu belajar mandiri siswa. Modul matematika adalah salah satu sumber belajar matematika yang menunjang tercapainya pembelajaran matematika.
Yang kedua, modul secara daring adalah modul non-cetak berbasis web yang digunakan dengan bantuan jaringan internet yang dapat digunakan di mana saja tanpa ada batas waktu. Modul secara daring ini memungkinkan dapat menampilkan atau memuat gambar, audio, video, dan animasi yang dapat menunjang belajar mandiri siswa. Yang ketiga, website adalah media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi internet tanpa batas tertentu. Akan tetapi, media tersebut bukan hanya bisa untuk meletakkan materi pada web, akan tetapi web bisa digunakan untuk menyimpan dokumen atau informasi. Yang keempat, pemahaman konsep matematik siswa adalah bagian utama dalam pemahaman pembelajaran matematika. Karena dengan pemahaman konsep dapat membantu siswa untuk mengingat dan menyusun kembali pembelajaran yang terlupa. Yang kelima, kriteria kualitas produk untuk mengembangkan modul pembelajaran matematika secara daring pada materi lingkaran untuk meningkatkan pemahaman konsep matematik siswa meliputi validitas, praktikalitas, dan efektivitas. Penelitian yang relevan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lasmiyati dan Idris Harta tahun 2014 tentang pengembangan modul pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep dan minat siswa SMP. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Frihayuda Tatang Aditya tahun 2019 tentang pengembangan media pembelajaran matematika berbasis web pada materi lingkaran bagi siswa kelas 8. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Anita Nasution tahun 2016 tentang pengembangan modul matematika berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Indri Lestari tahun 2018 tentang pengembangan bahan ajar matematika dengan memanfaatkan GeoGebra untuk meningkatkan pemahaman konsep. Yang kelima atau yang terakhir, penelitian dilakukan oleh Ella Aldelia tahun 2019 tentang pengembangan e-modul berbasis challenge untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 1 Tempilang. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode pengembangan research and development. Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Adapun produk yang akan dikembangkan adalah berupa modul daring atau online pada materi lingkaran diperuntukkan untuk siswa SMP atau MTS kelas 8. Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu mengacu pada model ADE adalah suatu proses yang terdiri dari 5 fase adalah analisis, design, development, implementasi, dan evaluation. Prosedur penelitian dan pengembangan. Yang pertama, analisis. Analisis adalah tahap awal yang harus dilakukan. Dalam tahap ini, kegiatan utama adalah menganalisis perlunya pengembangan bahan ajar dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, tahap desain. Tahap selanjutnya setelah tahap analisis adalah perencanaan pengembangan bahan ajar. Yang ketiga, tahap development. Tahap ini adalah tahap desain sudah selesai dengan beberapa perbaikan, maka masuklah pada tahap pengembangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengembangan produk yang telah dianalisis atau didesain pada tahap sebelumnya. Implementation. Tahap selanjutnya adalah apabila sudah dilakukan beberapa revisi tentang kevalidan dan kelayakan modul, maka modul pembelajaran secara daring siap untuk diimplementasi. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi merupakan langkah terakhir dari model desain sistem pembelajaran ADI. Evaluasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran.
Jenis data di sini menggunakan dua data, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif di mana dihasilkan dari penilaian lembar validitas, lembar kepraktisan, dan lembar keefektifan modul pembelajaran matematika secara daring. Sedangkan kualitatif diperoleh dari kritik dan saran dari validator terhadap produk yang dihasilkan dan hasil uji coba modul pembelajaran matematika secara daring. Instrumen penelitian di sini menggunakan 4 instrumen. Yang pertama, catatan lapangan, dokumentasi, lembar validasi, dan lembar keefektifan. Catatan lapangan, penelitian ini untuk mengetahui tahap-tahap pengembangan modul pembelajaran matematika secara daring pada materi lingkaran untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis dengan menggunakan catatan lapangan. Kalau dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa foto, gambar, ataupun data-data yang mengenai penelitian yang akan dilakukan di SMP Negeri 4 Sungai Penuh. Hasil suatu penelitian akan semakin dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumentasi berupa foto, gambar, dan lain-lain. Lembar validasi untuk mengetahui kriteria, kevalidan, dan kepraktisan modul pembelajaran secara daring pada materi lingkaran untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis yang akan dikembangkan oleh peneliti. Yang terakhir, lembar keefektifan, yaitu tes kemampuan pemahaman konsep matematis ini sebelumnya akan divalidasi oleh validator, sehingga tes kemampuan pemahaman konsep ini termasuk tes yang layak diuji cobakan kepada siswa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Di sini menggunakan 3, yaitu lembar data kevalidan, lembar data kepraktisan, dan lembar data efektivitas. Yang pertama, lembar data kevalidan. Teknik ini digunakan agar mendapatkan data mengenai pendapat para ahli, seperti ahli media dan ahli materi terhadap modul pembelajaran yang disusun, sehingga mendapatkan acuan untuk melakukan revisi. Yang kedua, lembar data kepraktisan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai pendapat para ahli mengenai kemudahan pelaksanaan pembelajaran menggunakan modul pembelajaran matematika secara daring pada materi lingkaran untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis. Yang terakhir, lembar data efektivitas. Teknik ini disusun untuk mendapatkan data mengenai pendapat siswa terhadap modul pembelajaran yang telah dikembangkan oleh peneliti. Teknik ini juga disusun untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan hasil belajar siswa setelah mengerjakan tes kemampuan pemahaman konsep matematis. Analisis data. Yang pertama, analisis data kevalidan modul. Adapun skala penilaian kevalidan modul, yang pertama 1 tidak baik, yang kedua kurang baik, 3 cukup baik, 4 baik, 5 sangat baik. Sedangkan yang kedua menggunakan analisis data kepraktisan modul. Kategori kepraktisan modul yaitu menggunakan A, dapat digunakan tanpa revisi, B, dapat digunakan dengan sedikit revisi, C, dapat digunakan dengan banyak revisi, dan D, tidak dapat digunakan. Yang terakhir, analisis data efektivitas modul menggunakan rumus Gauss yang dinormalisasi, di mana rumusnya Gauss yang dinormalisasi sama dengan skor perolehan siswa pada tes akhir dikurang dengan skor perolehan siswa pada tes awal dibagi skor maksimum ideal dikurang dengan skor perolehan siswa pada tes awal. Demikianlah presentasi proposal skripsi saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.